Strategi operasi blokade total untuk mengamankan ijazah palsu Jokowi. Perjuangan panjang membongkar kasus dugaan ijazah palsu Jokowi telah sampai pada titik kulminasi habituasi ketika semua sudah terbuka 99,9% palsu. Namun situasi mentok karena Jokowi terlindungi oleh sikap Presiden Prabowo yang memegang prinsip mikul dhuwur mendem jero. Maka tidak akan ada pengadilan yang berani mengadili dugaan ijazah Jokowi sampai final dan memutuskan ijazah Jokowi asli atau palsu. Proses di pengadilan hanya pro forma karena ijazah asli Jokowi memang tidak ada. Apabila pengadilan berani memutuskan tidak asli, akan muncul gelombang politik yang sangat besar. Inilah yang dimaksud Termul bahwa kalau Jokowi menunjukkan ijazahnya akan terjadi huru-hara nasional. Kalaulah pengadilan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan dilakukan, dipastikan akan masuk perangkap strategi operasi blokade total. Peristiwa Egy Sujana yang akhirnya menemui Joko Widodo dengan latar belakang historis yang kontroversial memberi sinyal Jokowi akan melakukan strategi itu. Egy Sujana hanya salah satu objek untuk memberikan sinyal tersebut. Tujuannya tetap sama, yaitu mengubur dugaan jejak ijazah palsu Jokowi. Strateginya lebih pragmatis dan brutal, yakni mencegah pembuktian forensik. Premis dasarnya adalah dokumen yang bermasalah, maka strategi pertahanannya adalah protokol total blokade. Mereka tidak akan bertarung di arena substansi seperti kertas, tinta, dan pembuktian forensik. Mereka akan mematikan lawan di arena prosedur dan persepsi. Adapun blueprint operasi taktis mereka adalah pertama, the cleaning agent. Cara kerjanya persis operasi intelijen, akan menyisir tokoh atau aktivis sebagai agen yang paling tahu letak kotoran yang harus dibersihkan. Kampus dan KPU akan diperankan agen aktif melakukan sanitasi. Sementara operasi taktisnya adalah testimoni simulasi pertaubatan. Beberapa aktivis yang semula yakin ijazah Jokowi palsu seolah-olah menjadi insaf dengan membuat narasi bahwa ia telah melakukan kesalahan selama ini, harus minta maaf kepada Joko Widodo. Ada rekayasa seakan-akan mereka sudah tabayun dengan Jokowi lalu menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Ini dianggap sebagai rekayasa pukulan untuk mematikan pengikutnya atau masyarakat luas bahwa pernyataan ijazah Jokowi palsu tidak benar. Sasaran yang ingin dicapai adalah membubarkan kekuatan lawan yang berkeyakinan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. 2. Menjadi saksi kunci lawan. Ini adalah strategi master stroke. Jika masih ada kekuatan yang akan tetap mengajukan perkara ijazah Jokowi ke pengadilan, agen ini akan dipasang sebagai saksi kunci untuk pembenahan pihak Jokowi. Sasarannya adalah membantu hakim agar ada jalan dengan mudah mematahkan gugatan baru, misalnya dengan kalimat penuduh utamanya saja sudah meralat, apalagi yang mau Anda buktikan. Fase kedua adalah tembok penguasa. Tim hukum Jokowi memiliki satu misi suci, jangan biarkan fisik ijazah menyentuh meja laboratorium forensik. Kertas itu haram hukumnya diperiksa di bawah mikroskop. Operasi taktisnya adalah modifikasi doktrin ne bis in idem, yang artinya jangan dua kali untuk hal yang sama. Di Indonesia, asas ini mencegah seseorang diadili atau dihukum ulang atas perbuatan pidana yang sama setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Mereka akan membangun argumen bahwa perkara ini sudah selesai lewat vonis Bambang Tri dan Gus Nur. Tidak peduli meski materi gugatan baru berbeda, mereka akan memaksa narasi bahwa isu ini sudah divonis hoak oleh negara. Sasarannya adalah memaksa hakim mengeluarkan putusan sela atau menolak gugatan di awal sebelum masuk ke pemeriksaan bukti fisik. Fase ketiga akan dimunculkan kartu as atau force majeure.
Jika tekanan publik tak terbendung dan pengadilan memaksa pembuktian, skenario darurat diaktifkan. Operasi taktisnya adalah pemusnahan alibi, buku induk sekolah rusak karena banjir tahun sekian, atau arsip hilang saat renovasi gedung, atau ijazah asli terselip yang ada hanya legalisir. Dalam hukum administrasi kita, legalisir akan dianggap sah tanpa perlu menunjukkan aslinya jika ada surat keterangan hilang dari kepolisian. Di titik ini kebenaran dibunuh. Fase keempat, pengkondisian saksi hidup. Teman seangkatan, guru, atau staf sekolah yang masih hidup akan dirangkul, bukan dengan ancaman kasar, tetapi pendekatan kesejahteraan seperti umroh, renovasi rumah, bantuan hari tua, dan lain-lainnya. Rekayasa ini untuk menghidupkan memori kolektif yang seragam. Ya, beliau lulusan sini. Saya ingat betul. Kesaksian lisan yang emosional ini disiapkan untuk menutupi ketiadaan bukti forensik yang dingin. Fase kelima, joint operation pengalian isu. Di medan tempur opini, pengalian isu dengan cara semua kekuatan harus kerja paralel atau satu frekuensi. Pertama, framing musuh stabilitas. Siapapun yang mengukit ijazah akan dilabeli bukan sebagai pencari keadilan, tetapi sebagai sabotase pemerintahan Prabowo Gibran. Semua agen Jokowi harus bersuara paling keras. Sudahlah, dukung pemerintah sekarang. Jangan cari kesalahan masa lalu yang memecah belah bangsa. Kita harus mikul dhuwur mendem jero. Itu budaya kita. Kedua, pembunuhan karakter. Jika muncul tokoh baru yang vokal harus dibeli. Kalau gagal, profil pribadinya akan dibongkar habis atau didoxing. Masalah utang, skandal keluarga, atau jejak digital masa lalu akan diledakkan untuk mendegradasi kredibilitas penggugat di mata publik. Kalau tetap gagal, harus dikriminalisasi. Strategi operasi total blokade ini dirancang untuk memastikan status ijazah Jokowi tetap berada di wilayah keyakinan dan persepsi, dan tidak boleh disentuh oleh wilayah pembuktian ilmiah dan proses hukum yang akan mengadili bahwa ijazah Jokowi memang palsu. Teruslah berjuang wahai rakyat Indonesia, percayalah ketika telah datang yang hak, sekuat apapun kebatilan akan musnah dan lenyap.